Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Metode STAR ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu situasi, yang kedua tantangan, yang ketiga aksi, yang keempat refleksi hasil, dan yang terakhir dampak. Berikut ini link video dari hasil penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning pada aksi 1 dan model pembelajaran Project-Based Learning pada aksi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kenapa Dewa membutuhkan organ gerak? Oh, iya, maksudnya untuk cari makan juga. Tadi bahkan kerjaan sama ya. Jangan mengandalkan temannya tapi saling membantu. Menurutmu materi yang sudah kita pelajari hari ini bisa dipahami tidak? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tunjuk jari apa saja yang kita pelajari hari ini. Kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan penerapan model Project-Based Learning pada pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bu Guru perlihatkan dulu ya desain rancangan proyeknya nanti seperti ini ya yang akan kalian buat. Bu Guru sudah membawa contohnya ya, bisa diperhatikan baik-baik. Tugas yang lain juga sudah. Ini tadi presentasi dari kelompok 3. Siapa atau kelompok mana yang mau menanggapi kelompok 3? Lihat, kira-kira sudah mendekati hasilnya. Ini sudah ada warna-warninya ya. Setidaknya sudah jelas tulisannya apa yang kita bahas ini ya. Setiap kelompok pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nanti masukan dari teman-teman kalian itu bisa ditambahkan ya. Biar yang sudah luar biasa semua, hasil proyeknya juga sudah gugur nilai. Hasilnya tidak ada yang remedi ya, sudah memenuhi standar minimal semua. Dan guru sampaikan selamat untuk kalian ya. Kita jangan lupa tetap semangat, tetap belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best practice ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Watuaji dengan lingkup pendidikan sekolah dasar kelas 5. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada aksi 1 yaitu dengan menggunakan model problem-based learning sebagai pelaksanaan pelajaran di kelas 5, proses pembelajaran akan menjadi lebih berpusat pada siswa, sehingga motivasi belajar pada pembelajaran tema 1, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran yang kedua akan semakin meningkat. Pada aksi 2, tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan menggunakan model project-based learning sebagai pelaksanaan pembelajaran di kelas 5, proses pembelajaran akan menjadi lebih berpusat pada siswa
sehingga motivasi belajar pada pembelajaran tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keenam akan semakin meningkat. Adapun penulis yaitu saya sendiri, Mailani Diansa Fitri, tanggal penulisan yaitu 26 September 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah baik pada aksi 1 maupun aksi 2 yaitu yang pertama, pembelajaran yang dilakukan belum berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa tidak berani bertanya dan malu dalam mengungkapkan pendapat pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa kesulitan mengerjakan soal-soal yang diberikan mengenai materi organ gerak hewan dan manusia. Yang keempat, guru belum merancang model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, penggunaan alat peraga atau media pembelajaran belum maksimal. Praktik ini penting untuk dibagikan karena yang pertama, praktik pembelajaran ini memotivasi guru untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, praktik pembelajaran ini dapat digunakan sebagai bahan referensi guru dalam mengatasi permasalahan yang sama berkaitan dengan rendahnya motivasi belajar siswa. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara membuat dan mendesain media pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta mempraktikkan penggunaan model pembelajaran problem-based learning pada aksi 1, dilanjut dengan model project-based learning pada aksi 2, dengan pertimbangan bahwa kedua model ini tepat dan sesuai dengan karakteristik materi maupun karakteristik siswa yang saya butuhkan, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa tercapai sesuai dengan yang saya inginkan. Adapun tantangan untuk mencapai tujuan yang pertama yaitu guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran maupun karakteristik siswa. Yang ketiga, percaya diri dalam menerapkan model pembelajaran inovatif yang belum pernah dicoba sebelumnya. Yang keempat, merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam proses pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama yaitu siswa, kemudian yang kedua adalah guru, yang ketiga dosen dan guru pamong, yang keempat kepala sekolah, dan yang terakhir rekan sejawat. Adapun aksi yang saya lakukan yang pertama, meningkatkan motivasi siswa dengan strategi mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa, baik pada pelaksanaan aksi 1 maupun aksi 2. Yang kedua, proses pengembangan RPP yang saya lakukan yaitu dengan menyusun langkah-langkah pembelajaran yang memicu keaktifan siswa, memberikan LKPD yang sesuai dengan materi. Kemudian, dalam kegiatan LKPD tersebut, siswa diarahkan untuk menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, yang terlibat pada kegiatan ini adalah kepala sekolah, teman sejawat guru, dan siswa. Yang terakhir, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi mengenai pembuatan RPP dan juga kreativitas guru dalam merancang kegiatan yang membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pemilihan media pembelajaran, strategi yang saya lakukan yaitu dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pelajaran maupun karakteristik siswa. Di sini, agar aktivitas siswa meningkat pada media yang saya gunakan pada aksi 1, yaitu berupa plastisin untuk membuat replika hewan secara berkelompok. Sedangkan pada aksi 2 berupa proyek model sederhana organ gerak manusia. Proses pembuatan media pembelajaran ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya, kemudian dilanjut dengan menyiapkan alat dan bahan, dan membuat petunjuk langkah kerja pada LKPD yang akan diberikan kepada siswa. Yang terlibat pada kegiatan ini adalah kepala sekolah, teman sejawat guru, dan juga siswa. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan dan kemampuan guru dalam menguraikan materi pembelajaran kelas 5 mengenai organ gerak hewan dan manusia melalui sebuah media.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pemilihan model pembelajaran, strategi yang saya lakukan adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi yang akan saya sampaikan. Kemudian, proses pemilihan model ini saya lakukan dengan terlebih dahulu mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dalam melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa dilanjut dengan melihat karakteristik materi. Setelah melalui proses tersebut, saya memutuskan untuk memilih model pembelajaran problem-based learning pada aksi 1 dan project-based learning pada aksi 2. Yang terlibat pada kegiatan ini adalah kepala sekolah, teman sejawat guru, dan siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam memilih metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru mengenai model pembelajaran, khususnya mengenai sintak PBL dan PJBL. Langkah-langkah dalam pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Strategi yang saya lakukan dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Proses pemilihan metode ini, pertama, guru mempelajari apa saja metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, dilanjut dengan melihat dan karakteristik materi, kemudian mempelajari materi di buku tema guru maupun buku tema siswa. Berdasarkan hal tersebut, saya memutuskan untuk memilih beberapa metode pembelajaran yaitu ceramah penugasan, tanya jawab, dan diskusi baik pada aksi 1 maupun aksi 2. Yang terlibat pada kegiatan ini adalah kepala sekolah, teman sejawat, dan juga siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk kesiapan dan kemampuan dalam proses pembelajaran. Strategi yang saya lakukan adalah dengan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan demi kelancaran proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, baik dari segi perangkat maupun dari segi penunjang lainnya. Proses peningkatan kesiapan dan kemampuan yaitu dimulai dengan menyiapkan jaringan internet yang memadai melalui tethering paket HP data pribadi, kemudian semua perangkat yang akan digunakan dipastikan dalam proses pembelajaran keadaan siap dan mengkondisikan siswa untuk fokus dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang terlibat pada kegiatan ini adalah kepala sekolah, teman sejawat guru, dan siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam meningkatkan kesiapan ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru dan juga pemahaman siswa kelas 5 mengenai proses pelaksanaan pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa. Yang kedua, penggunaan media plastisin sebagai miniatur hewan pada aksi 1 dan juga penggunaan proyek model sederhana organ gerak manusia pada aksi 2 ini sangat membantu pemahaman siswa mengenai materi organ gerak hewan dan manusia. Pemilihan model pembelajaran problem-based learning mampu memicu rasa ingin tahu siswa dan melatih siswa berpikir secara kritis. Sedangkan pemilihan project-based learning mampu membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Yang keempat, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Dan yang terakhir, kesiapan dan kemampuan dalam proses pembelajaran meningkat terlihat pada saat tugas proyek dibagikan, semua anggota kelompok antusias dan sudah menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Refleksi hasil dan dampak pada bagian respon orang lain terhadap kegiatan pembelajaran ini. Respon dari teman sejawat yaitu sangat mendukung dan terinspirasi untuk ikut mencoba menerapkan model pembelajaran untuk permasalahan yang sama di kelasnya. Respon dari siswa sangat senang bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap materi, media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang. Selain itu, kerjasama siswa juga sangat menentukan. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah saya lakukan yaitu
Guru perlu mempunyai jiwa yang lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Kendala yang ditemui di lahan pada proses pelaksanaan praktik. Pada ASI 1, koneksi jaringan internet lemah sehingga gambar rekaman buyar dan kurang jelas. Kemudian, video pembelajaran sempat error, suara tersendat-sendat, padahal sudah di-download dan tersimpan di memori perangkat. Untuk aksi 2, koneksi jaringan internet lemah, sempat error, dan membutuhkan usaha berkali-kali untuk masuk ke dalam Vicon Jimit. Pelaksanaan PPL 2 ini bersamaan dengan jadwal kegiatan BIAS dan imunisasi HPV untuk siswi kelas 5, sehingga kondisi di sekitar kelas terlalu bising, sulit untuk dikondisikan. Teman yang merekam video sakit, tidak mengkonfirmasi, sehingga saya sempat panik. Adapun rencana tindak lanjut dari keseluruhan hasil refleksi yang telah dilakukan, maka rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu, yang pertama, terus memotivasi siswa agar lebih semangat dan percaya diri dalam mengikuti setiap proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, berani berusaha untuk mencoba merancang dan menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa. Yang ketiga, berani mencoba menggunakan berbagai model pembelajaran lain yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa di kelas. Yang keempat, mengecek dan memastikan bahwa media benar-benar menunjang proses pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, menyusun alokasi waktu yang sesuai dalam setiap tahapan proses pembelajaran agar siswa tidak merasa terburu-buru, terutama pada saat penggunaan proses pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah baik dari kegiatan yang dipraktikkan dan selalu berusaha memperbaiki diri dari hasil refleksi diri sendiri maupun masukan dari pihak lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon saran dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.